menjalankan novena hari ke-6, novena Roh Kudus. Kita akan diajar merenungkan firman Tuhan hari ini yang pada prinsipnya mengajak kita untuk senantiasa sadar bahwa Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh yang memampukan kita untuk membedakan mana yang benar
kebenaran, roh kebijaksanaan untuk memampukan kita agar kita bisa memilih atau memilah mana yang menjadi kedekatan yang benar bagi kita. Kita sebagai imam biarlah melewati orang tua, sebagai awam Katolik, mana kedekatan yang benar yang mesti kita ikatkan dengan diri kita. Hari ini baca pertama dalam Eucharistia dan baca Injil menyodorkan dua hidup dengan pesan-pesan mereka yang sungguh secara emosional mencerminkan kesedihan, kecemasan, kegelisahan. Paulus meninggalkan jemaat Efesus dengan berat hati. Yesus meninggalkan para murid dengan doa-doa yang sungguh mencerminkan kecemasan. Ini mereka kesedihan seperti apa? Tetapi Paulus dan Yesus bukan terikat pada pendekatan yang afeksional, afektif. Tadi pagi saya dalam Eucharistia, ketika mama saya mau meninggal, saya minta kakak satu hari sebelum tolong rekam karena semua duduknya pelaksanaan meninggal dengan tunjuk saya. Lalu mama itu karena darah atau semuanya, dia orang sadar kakak coba rekam. Ternyata di dalam teriakan-teriakan nama itu dia lebih menyebut nama kakak saya. Kecemasan yang ada apakah nilai-nilai yang ditanam kemandirian, doa semuanya itu nampak. Saya melihat ada kesamaan seperti ini, tapi bahwa Paulus dan Yesus mereka sebelum meninggalkan orang-orang yang kasihnya sungguh mewarisi satu pendekatan yang bukan emosional atau afektif istilahnya. Rindu saja. Kalau rindu sekedar rindu, nanti ke tempat yang baru sudah ada pendekatan yang baru yang luar. Tetapi yang mereka wariskan sebagai legasi adalah bahwa mereka mau supaya kalau Paulus meninggalkan Efesus, jemaat tetap hidup menghidupi yang sudah dibaca. Injil, kabar sukacita, begitu pun Yesus yang lebih dahulu. Ketika dia mau naik sudah meninggalkan para muridnya, dia katakan kalau mereka yang sudah buka dari dunia, artinya sudah diangkat menjadi orang-orang terbaptis yang bukan melekat pada dunia, jangan sampai mereka telah seret lagi dan dikuasai oleh dunia. Inilah yang menjadi kecemasan satu dan kegelisahan. Tapi kegelisahan pada kedekatan yang benar, bukan kegelisahan pada hal-hal yang istilahnya afektif, suka tidak suka, saya bila yang mau hidup ini, apakah sungguh nanti mereka berkata diri padanya seperti itu? Saling mendoakan semoga hari-hari ini sungguh kita memohon agar kita dikuasai oleh Roh Kudus, Roh yang membimbing kita untuk menahan tinggal kedekatan yang benar dan kita melekat pada hal-hal yang benar yang menganggap kita kepada surga yang abadi. Semoga demikian.
untuk doa kita di sore hari ini di hadapan sakramen yang Maha Kudus. Kita pakai salve Roh Kudus 1 halaman 136 Adoremus 136. Ya Allahku, aku percaya di Kau. Ya Allahku, aku berharap padamu. Aku mencintaimu dengan segenap hati dan aku menyesal sebab telah berdosa terhadapmu. Di dalam sakramen Maha Kudus cintamu bernyala-nyala kepadaku. Utuslah dari Bapa Roh Kudus dengan ketujuh karunia-Nya. Mari kita bersorak-sorai bersyukur kehadirat Tuhan atas karya Roh-Nya yang senantiasa menggerak setiap hari. Berhimpun dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dengan sebulat hati kita mengangkat doa-doa pujian kita kepada Allah sambil berseru. Roh pencipta dunia, mari nyanyikan kemuliaan kepada Allah. Marilah kita menyanyikan 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 kemuliaan kepada Allah. Marilah bersama-sama kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus ke dalam kesunyian kami. Datanglah ya Roh Kudus, sahabat dan pencinta kami. Datanglah ya Roh Kudus, teguhkanlah kelemahan kami. Masuklah ke dalam kepercayaan diri kami. Masuklah ke dalam ketidakteraturan diri kami. Masuklah dan tinggallah selalu bersama kami. Suburkanlah padang gurun di dalam diri kami. Pembebas kerinduan kami. Rangkulah dan bebaskanlah kami. Robohkanlah tembok pemisah, bangunkanlah tempat yang luas. Panggilan umatmu untuk mengikutimu di dalam iman.
usirlah agar kami hidup saling melayani karena diteguhkan dari atas. Dan dengan mencintai sedemikian kami bangkit lagi. Bersama-sama agar diantar melalui kematian kami diangkat kepada kehidupan. Amin. Kita nyanyikan lagu di belakang teks novena, lagu Utuslah Rohmu ya Tuhan, nomor 365. Utuslah Rohmu ya
unit-unit sekolah. Kita berdoa untuk Pak Mas Dope, Pastor Ferry, Pak Ali, dalam kepemimpinan mereka di sekolah-sekolah Katolik. Semoga mereka tidak kehilangan orientasi kekatolikan bagi para guru, pegawai. Semoga mereka sungguh memiliki rasa memiliki sekolah-sekolah ini dalam spiritualitas
saudara-saudara sedang berguru, serta kita serahkan umat kita di stasi-stasi yang terpencil jauh dari pusat. Dan di hadirat Tuhan, kita serahkan saudara-saudara kita yang hari-hari ini bergembira karena merayakan ulang tahun kelahiran Bapak Frans Devara, anak adik kekasih Marlon Hari, juga tentang saudara ulang tahun kemarin. Mari semua semoga Tuhan memberkati, merahmati mereka dengan usia yang panjang, kesehatan jasmani dan rohani, berkat dalam usaha serta masa depan yang sangat ceria dan bahagia. Kita ingat panti asuhan, biar dan seminari kita di hadapan sakramen yang Maha Kudus. Kita serahkan para seminaris kita. Semoga Allah mencurahkan rahmat Roh Kudus, Roh kebijaksanaan, Roh kebenaran, agar dari sekarang mereka memikirkan untuk menjawab panggilan Allah, suaranya yang terus berbisik memanggil mereka. Kita serahkan para father kita, Frater Januarius, Frater Nando, dan teman-temannya yang sedang menjalani orientasi. Kita serahkan Bogda dan Boston dan teman-teman yang sedang mempersiapkan diri tari Santiago, juga para diakon yang siap ditabiskan di Tanimbang. Kita serahkan mereka sekalian. Saudara dan saudari, mari kita ingat adik-adik kita yang telah menamati sekolah menengah atas dan akan maju ke jenjang berikut dalam hidup mereka, studi atau di sini maupun di luar kota Masuki. Serahkan mereka. Kita mohon Tuhan memberkati harapan, impian, kiat mereka. Akhirnya kita serahkan para imam, biarawan dan biarawati ke dalam perlindungan. Buka buku halaman 142. 142. Karena roh Kristus, marilah kita menghadap Kristus dengan penuh kepercayaan sambil berdoa. Yesus, Engkau dikandung oleh Roh Kudus. Ya Kristus, Engkau dipenuhi oleh Roh Allah, Roh kebijaksanaan, pengertian, Roh nasihat dan kekuatan, Roh pengetahuan, kesalehan, dan takut akan Allah. Yesus, Engkau diurapi oleh Roh Allah untuk memaklumkan kabar gembira kepada kaum miskin, menghibur yang berduka, dan menopang yang lemah. Tuhan Yesus,
Engkau diurapi oleh Roh Kudus dan selama hidupmu di dunia ini Engkau melakukan yang baik pada semua dan menyembuhkan semua jenis kelemahan. Mari bersama-sama kita berdoa. Engkau telah memberi kami roti surgawi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami mengenangkan sengsara, wafat dan kebangkitan. Semoga dengan ibadat pujian kepada sakramen Maha Kudus ini kami semakin menyadari betapa cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami.
Kita lihat lagu di teks 361 yang tahu nanti kita tahu kuncinya. 361 di halaman 4. Cinta Allah bertuhan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberi kepada kita. Tuhan Allah, pujilah cinta Allah tertuang dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberi kepada kita. Pujilah Allah yang agung, bertata di atas langit, seluruh alam semesta menjadi alas kakinya.